Tak kunjung deklarasi koalisi, mau dibawa kemana nasib koalisi perubahan? Kita akan membahasnya lebih lanjut dengan Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, Teguh Rifki Harsha, Sekjen Partai Demokrat, dan nanti akan bergabung pakar komunikasi politik Hendry Satrio. Selamat malam Bang Willy, Bang Rifki. Malam Vera, malam Mas Willy. Malam Vera. Salam sehat selalu. Saya ingin ke Bang Rifki terlebih dahulu. Bang Rifki, Demokrat ini mengajak Nasdem dan PKS untuk segera membentuk sekretariat perubahan. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah mengapa baru sekarang? Apa yang mendorong Demokrat sebetulnya sehingga merasa perlu segera membentuk sekretariat perubahan ini? Maaf suaranya Mbak Vera putus-putus. Oke Bang Rifki, saya ulangi. Jadi kenapa sebetulnya Demokrat baru mengajak Nasdem dan PKS untuk segera membentuk sekretariat perubahan itu sekarang? Apa sebetulnya yang mendorong Demokrat untuk sehingga merasa perlu segera membentuk sekretariat perubahan? Ya, jadi memang ini adalah bukti keseriusan dan komitmen Partai Demokrat untuk mewujudkan koalisi perubahan. Ketua Umum AHY ini kan selalu keliling Indonesia ya, bertemu dengan berbagai elemen masyarakat, baik mayoritas secara langsung tetapi juga ada yang disampaikan melalui struktur partai. Nah, mereka menanyakan kapan koalisi ini terbentuk. Nah, tentu ini adalah merupakan harapan rakyat yang sangat besar dan kita juga sudah berbicara intens selama hampir 6 bulan terakhir. Kami melihat bahwa ini momentum yang tepat untuk segera move on, maju ke tahapan selanjutnya, yaitu dengan sekber dan kemudian juga untuk mendeklarasikan Anies sebagai capres dari koalisi perubahan. Oke, jadi murni karena keinginan dari para kader Partai Demokrat sehingga mendorong AHY untuk segera menyatakan gitu ya. Ayo dong kita segera dari Demokrat dan juga PKS serta Nasdem untuk masyarakat. Jadi di masyarakat ini kan memang gelombang dari keinginan publik terhadap perubahan ini dan perbaikan ini kan sangat besar. Jadi kita menangkap itu, mendengarkan suara rakyat, dan ini kami rasa sudah waktunya untuk kita maju ke tahapan lebih maju lagi. Oke, sudah waktunya juga kah untuk segera deklarasi koalisi terlebih dahulu sebelum membentuk sekretariat perubahan, Bang Rifki? Bisa diulang? Tidakkah lebih baik kalau deklarasi koalisi terlebih dahulu baru membentuk sekretariat perubahannya? Maaf suaranya Mbak, kurang jelas ini Mbak Vera. Saya punya sekretaris. Bang Rifki, jadi mengapa tidak deklarasi koalisi terlebih dahulu baru membentuk sekretariat perubahannya? Loh, kita kan tahu bahwa untuk memenuhi 20% ini kan memang itu kan membutuhkan 3 partai. Tetapi ini kan kita nyatakan bahwa ini butuh ketiga partai untuk segera mendeklarasikan bersama sehingga koalisi 20% ini bisa benar-benar terjadi. Nah, untuk itulah pernyataan Ketua Umum AHY bahwa kami siap untuk mengusung Anies sebagai bakal calon presiden. Ini adalah sikap penegasan terhadap apa yang selalu kita bicarakan dengan semangat yang sama pada tim kecil yang sudah berjalan beberapa bulan terakhir ini. Dan saya rasa ini adalah ajakan untuk baik Nasdem maupun PKS untuk sama-sama, ayo kita maju ke langkah selanjutnya adalah mendeklarasikan secara bersama-sama terhadap Capres Anies Baswedan. Oke, ayo maju bersama-sama. Bang Willy, gimana nih responnya? Jadi Nasdem menyambut ajakan Demokrat untuk membentuk sekretariat perubahan atau Nasdem punya opsi lain, misalnya deklarasi koalisi dulu deh? Ya, Vera, tentu kita apresiasi apa yang disampaikan oleh Partai Demokrat ya. Ini ada angin segar, bahwasannya apa yang sudah dimulai oleh Partai Nasdem, kemudian ini disusul oleh Partai Demokrat. Nah, ini kemudian melihat bagaimana angin perubahan yang melalui simbol Mas Anies Baswedan itu terus seperti bola salju sesuai dengan kehendak dan kebutuhan publik. Nah, tentu beberapa syarat harus kita penuhi. Yang pertama, bagaimana 20% sebagai syarat untuk mengajukan capres itu harus bersama-sama. Nah, Nasdem sudah memulainya, Demokrat sudah gayung bersambut. Nah, kita lihat bagaimana PKS. Nah, Nasdem sejauh ini
on call saja karena kami sudah memulainya, sudah mengajak Mas Anies keliling-keliling. Nah, tentu bertepuk tidak mungkin sebelah tangan ya. Kalau kita ingin Oh, membangun jadi selama ini Nasdem partnership, merasa tentu bertepuk sebelah tangan kah, Bang Willy? ya harus ada equal partnership, yaitu tentu harus ada eh, hidup ini kan kurang dan lebih ya. Jadi tentu proses saling memahami satu sama lain untuk kemudian bisa duduk bersama dan maju bersama itu menjadi fundamental requirement Vera ya. Jadi tentu tidak hanya mungkin kemudian oh ini Nasdem kok ngebet banget gitu ya. Oh ini kok begini. Nah, inilah dibutuhkan pengertian satu dan lainnya untuk kemudian ini sebagai stepping stone untuk kemudian ini baru mengelola membangun koalisi. Ini juga menjadi batu ujian bagaimana kita mengelola negara yang sebesar ini membutuhkan kompleksitas problem. Tentu ini menjadi sebuah catatan apakah kita mulus, apakah kita berhasil menuju step berikutnya atau kemudian kecemburuan orang ini hanya berhenti sebagai sebuah cerita yang tidak kunjung usai gitu ya. Nah, tentu kami di tim kecil terus-menerus memahami ini, bekerja untuk ini, tapi sekali lagi tidak mungkin bertepuk sebelah tangan ya. Jadi tentu ini kami juga menunggu bagaimana gendang berikutnya dari kalau sekarang Demokrat ya kita tunggu PKS bagaimana responnya ya. Jadi inilah kemudian dia menjadi common kebutuhan bersama dari sebuah lokomotif perubahan itu. Jadi tidak semata-mata hanya Nasdem, tapi tidak hanya Demokrat. Gitu. Nah inilah kemudian dibutuhkan saling kesepahaman satu dan lain, saling pembelajaran satu dan lain, sehingga kemudian terjadi resiprokal bagaimana soliditas koalisi perubahan itu benar-benar menjawab apa yang menjadi kebutuhan rakyat. Ya, Bang Willy tadi sempat menyinggung kata kecemburuan gitu ya. Apakah ini mengarah kepada Nasdem yang datang ke Sekber Gerindra dan PKB sehingga membuat Demokrat akhirnya ingin mengunci Nasdem, tapi nanti saya akan tanyakan itu. Saya ingin dulu ke Mas Hensat. Mas Hensat, apa yang Anda baca dari sikap AHY yang tiba-tiba menyatakan secara terbuka mendukung Anies sebagai baca pres di 2024, mengajak juga PKS dan juga Nasdem untuk segera membuat sekretariat perubahan, tapi belum kunjung deklarasi koalisi. Ada apa sebetulnya Mas Hensat? Saya sih yakin ini bukan dadakan ya, tapi memang ada plan-plan tertentu gitu kan. Kalau kita ingat Mbak Vera, sering sekali tim kecil koalisi perubahan itu spill foto ke kita kan. Jadi habis pertemuan kemudian dibagi-bagi fotonya, setiap kali pertemuan dibagi-bagi fotonya. Itu kan ingin menunjukkan bahwa ada proses yang berlangsung gitu. Nah menurut saya koalisi perubahan ini sedang mengajarkan kita sebuah demokrasi yang tidak terburu-buru, tapi setia pada tujuan bersama. Kira-kira gitulah saya rumuskan sedikit definisinya gitu ya. Kenapa kemudian baru hari ini? Karena memang kesabaran tapi setia menuju tujuan bersama ini menjadi hal yang penting dalam koalisi perubahan kan. Namanya juga mau koalisi perubahan, makanya harus ada perubahan-perubahan kebiasaan juga yang dimulai dari masing-masing anggota koalisi. Tapi tadi ada pernyataan menarik dari Mbak Vera bahwa memang hal ini kan ditunggu-tunggu oleh banyak sekali pendukung dari Anies Baswedan, pendukung Demokrat, pendukung Nasdem, pendukung PKS. Kapan ini akan terjadi? Gitu. Sementara semakin lama dideklarasikan, ini hal-hal yang ada kaitannya dengan Anies Baswedan ini muncul terus. Tiba-tiba ada isu bansos beras, tiba-tiba ada isu atau pembelokan fakta lah tentang codetan Ciliwung gitu ya. Jadi menurut saya kesabaran menuju tujuan yang setia kepada tujuan bersama itu juga ada harganya. Sehingga kalau tidak cepat-cepat memang cobaan-cobaannya akan semakin banyak gitu ya. Mudah-mudahan saja setelah ini diikuti oleh PKS dan akhirnya bisa membuat sebuah koalisi yang solid. Nah yang jadi poin penting juga dalam koalisi ini adalah
tentang cawapres. Nah, cawapres ini sudah titik atau masih koma? Jadi artinya begini, pada saat Nasdem bicara tentang cawapres yang dipersilahkan kepada Anies Baswedan untuk memilih, itu titik atau koma? Kalau titik, jangan bicara-bicara lagi tentang cawapres. Dipersilahkan kepada Anies Baswedan untuk memilih. Kemarin dia sudah menyampaikan 4 kriteria tuh. Nomor 4 yang paling penting, chemistry, sehingga tidak ada rebutan panggung antara presiden dan wakil presiden nantinya. Ya, oke. Soal cawapres apakah sudah titik atau masih koma? Nanti saya tanyakan usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Sebelum saya ingin menanyakan terkait dengan cawapres yang sudah titik atau masih koma seperti yang ditanyakan oleh Mas Hensat tadi, saya ingin ke Bang Willy. Apa sih makna pertemuan antara Nasdem dengan PKB dan Gerindra hari ini? Apakah Nasdem sebetulnya menyatakan sikap siap pindah ke lain hati karena mulai bertemu dengan koalisi kebangkitan Indonesia Raya itu? Ya, ini adalah sebuah proses keadapan politik, tradisi berpolitik baru yang selalu dilakukan oleh Nasdem. Bagaimana selama ini kalau kita berbeda dukungan, lalu kemudian harus berlawan atau bermusuhan. Kompetisi di dalam pemilu itu sebuah keniscayaan. Tapi kemudian ada keniscayaan yang berikutnya, bagaimana bersama-sama membangun negara dan bangsa, itu yang orang lupa. Sehingga narasi yang selalu dikembangkan di tengah publik berbeda lalu kemudian bermusuhan. Nah, Nasdem kemudian ingin mematahkan itu dengan kemudian secara rendah hati datang ke Sekber Kebangkitan Indonesia Raya mengatakan selamat sudah memiliki koalisi dan kemudian mari kita berkompetisi di dalam suasana yang riang gembira dan penuh kedewasaan dan penuh kebajikan. Nah, ini juga pesan Pak Surya di dalam Rakernas ya. Bahwasanya perbedaan itu sebuah keniscayaan tapi kemudian kita rayakan dalam sebuah suasana yang riang gembira. Nah, inilah sebuah kultur politik yang benar-benar out of the box, sebuah kultur politik yang baru yang kemudian harus kita pertontonkan kepada publik. Perbedaan itu suatu hal yang berbeda. Bang Willy, jadi hanya sekedar silaturahmi atau menjadikan koalisi alternatif, Bang Willy? Gimana, Fer? Sekedar silaturahmi atau menjadikan koalisi alternatif sebetulnya? Ya, silaturahmi itu katanya memperpanjang umur dan melapangkan jalan. Nah, semoga tentu berhubungan ini kurang dan lebih ya. Dan bermula dengan koalisi 3 partai saja dirasa kurang, mana tahu ada yang akan bergabung gitu. Jadi tentu dinamika ini kita ikuti aja. Bahwasanya dari mulut ke bibir aja itu dari cangkir ke bibir aja itu akan terjadi banyak dinamika. Kadang-kadang sudah dalam mulut aja bisa loncat keluar dia, Berna. Tapi diyakini menimbulkan kecemburuan ya, Bang Willy? Sebagai bridging biar kemudian politik kita tidak selalu dalam narasi ketegangan, dalam narasi yang penuh kebencian. Bang Willy, tapi diyakini menimbulkan kecemburuan atas pertemuan Nasdem ini? Enggak. Kami ini berpolitik saling dewasa. Saya sama Bung Rifki ini ya berkomunikasi dengan baik, semua terbuka, transparan, saling mengupdate satu sama lain. Itu sebagai sebuah modal dasar. Nah, kenapa yang selama ini cuma begini saja, kenapa tidak diluaskan kepada hal yang lebih banyak gitu. Jadi perbedaan pandangan, perbedaan pilihan itu sebuah keniscayaan, tapi kemudian bagaimana karena begini, Bang Willy, ada harapan yang disampaikan oleh PKB, politikus PKB Jazilul Fawait bahwa ada harapan untuk bersama-sama. Nah, itu yang tadi disampaikan. Ya, kalau sekarang kami bersama-sama untuk koalisi 8 partai mendukung sistem proporsional terbuka. Gitu kan. Jadi kebersamaannya pada level itu ayo bersama-sama memajukan demokrasi, memajukan republik dan kemudian memajukan demokrasi secara konkret 8 partai mendukung sistem proporsional terbuka. Oke, saya ingin ke Bang Rifki. Bang Rifki, cemburu tidak sih atas pertemuan Nasdem dengan Gerindra dan PKB hari ini? Pertama saya ingin mengapresiasi dan menghargai
tradisi politik yang dilakukan oleh Partai Nasdem, tentu Partai Demokrat juga sering melakukan hal seperti itu, termasuk mengunjungi pada hari ini yaitu ke sekber dari Gerindra dan PKB. Yang kedua, mengenai cemburu atau tidak, tentu ini sangat wajar ya, dan kami juga menghargai bahwa posisi Nasdem hari ini juga hingga berakhirnya pemerintahan Pak Jokowi ini masih dalam koalisi dalam hal ini juga bersama-sama dengan Gerindra. Ya, kami selalu berkomunikasi. Ya, sebelum mengunjungi juga kami berkomunikasi, setelah mengunjungi juga kami berkomunikasi. Jadi saya rasa ini cukup baik ya, terutama menjaga suhu politik ya di tahun 2023 ini. Gitu Mbak Vera. Ya, Bang Rifki, jadi apakah sikap AHY ini sebagai upaya untuk mengunci Partai Nasdem yang sudah menunjukkan siap pindah ke lain hati nampaknya? Dalam hal ini tidak ada saling mengunci, jadi memang sejak 6 bulan yang lalu pun kami selalu bicara dalam kesetaraan, tidak ada ingin saling mengunci, karena memang kita ingin koalisi ini benar-benar secara natural terbentuk, trust-nya, kepercayaannya, kemudian ketulusannya, karena kami yakin justru kekuatan koalisi adalah karena komitmen dan saling percaya. Oke, saya ingin ke Mas Hensat dulu sambil sinyal dari Bang Rifki diperbaiki begitu ya. Mas Hensat mengomentari terkait dengan sikap ada rasa cemburu tadi kata Bang Rifki, ya wajar saja ada rasa cemburu gitu ya. Tapi ketika ini menemui deadlock gitu ya, jalan buntu antara titik atau koma soal cawapres, apakah masih ada harapan sebetulnya koalisi perubahan ini betul-betul akan segera dideklarasikan dalam waktu dekat? Makanya tadi saya katakan ini ada sebuah proses demokrasi baru yang tidak terburu-buru yang dilakukan oleh koalisi perubahan yang setia pada tujuan bersama. Karena setia pada tujuan bersama, jadi memang proses itu bisa saja cepat, bisa saja lama, atau bisa saja cepat sekali gitu. Kalau lama banget sih mudah-mudahan enggak ya. Nah, proses ini menurut saya sudah berlangsung cukup lama dan mendekati hari H harusnya. Karena seperti yang saya katakan, kalau semakin lama koalisi ini terbentuk, gangguan-gangguan quote and quote ya terhadap capres ini akan semakin besar. Dan itu tentu saja akan merepotkan koalisi untuk meluruskan isu-isu walaupun isu itu tidak benar. Misalnya ada isu tentang sodetan Ciliwung gitu ya. Ini kan ada penjelasan yang dijelaskan bahwa ada proses pembebasan lahan di zaman Anies Baswedan yang sebetulnya ditinggalkan pada zaman Ahok gitu. Tapi kan berapa lama itu akan dilakukan dan akan membutuhkan waktu berapa lama untuk meluruskan semua hal itu bahwa inilah kisah sesungguhnya. Saya rasa Bang Rifki, kemudian Bang Willy dan teman-teman dari PKS, teman-temannya Bang Willy dan Bang Teguh Rifki ini pasti memahami itu juga gitu, bahwa semakin lama koalisi ini dibentuk, semakin lama koalisi ini terbentuk, maka gangguan-gangguan itu akan semakin datang bertubi-tubi banyaknya. Ini kan berbeda dengan Gerindra dan PKB kan. Saya dari awal mengatakan proses terbentuknya koalisi Gerindra PKB dan koalisi Indonesia Bersatu ini berbeda dengan koalisi perubahan. Kalau dua koalisi yang saya sebutkan tadi, ini kan dipersepsikan ada instruksi dari istana, sehingga memang perlu ada kebaruan-kebaruan. Jadi pada saat ditanya oleh istana gitu ya, itu gimana koalisi kebangkitan Indonesia Raya? Oh siap Pak, kami sudah punya sekretariat bersama. Sudah deklarasi belum? Itu nanti dulu Pak. Tapi minimal tuh ada tahapan-tahapan menuju ke sana. Karena memang dipersepsikan ada instruksi. Tapi kan kalau ini enggak nih. Ini kan istilahnya menjawab keresahan masyarakat koalisi perubahan ini, maka prosesnya agak berbeda gitu. Nah kalau tentang tadi PKB ya, kan sempat juga tuh ada selentingan Nasdem dan PKB akan berkoalisi gitu. Nah ini sekarang sudah ada Demokrat, kalau ternyata Nasdem dan PKB berkoalisi itu kan
bagus juga tuh, apalagi nanti ditambah dengan PKS ya bisa Baik. bagus juga. Gitu. Baik, artinya lebih cepat lebih baik gitu ya Mas Hensat. Dan satu hal juga yang penting yang saya ingin kutip dari pernyataan AHY, yaitu koalisi perubahan bukan untuk politik transaksional dan pragmatisme. Jadi kita tunggu kapan deklarasi koalisi ini akan segera digelar sekaligus untuk membentuk sekretariat perubahan. Kita tunggu nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih Bang Rifki, kemudian Bang Willy dan juga Mas Hensat sudah bergabung sama kami di Prime Time News. Selamat malam.